KFC nggak bakal kita temukan di Sudan. McD nggak ada. Mall nggak ada. Mall ada cuma 2 itu. Itu pun mallnya begitulah. Begitulah Zat. Ya kalau kita ya kayak bioskop? Bioskop juga nggak ada. Istilahnya betul-betul. Jadi memang tempat belajar. Tempat belajar Ustaz. Jadi lihat aurat susah-susah. Ya nggak. Akhirnya hafalan kuat. Kuat Ustaz. Jadi hafalan antum hilang masa Indonesia. Masuk Indonesia malah hafalan hilang. Karena di Sudan ya. Ngobrol nih tentang Sudan, menarik. Iya, Zat. Kenapa antum milihnya Sudan? Kenapa Madinah kayak Mekah kayak jadi atau gini, Mesir biasanya? Iya, Zat. Jadi sejarahnya ini ketika saya di Gontor, saya kan ketika lulus Gontor kan ada pengabdian. Di Gontor itu kita diwajibkan pengabdian 1 tahun. Nah, saya mengabdi itu langsung ngampus di ISID dulu namanya, Institut Studi Islam Darussalam, yang saat ini sudah menjadi UNIDA, Universitas Darussalam Gontor. Nah, jadi saya sempat 1 tahun di sana mengambil jurusan Usuluddin dan sempat berpikir untuk tidak ke luar negeri karena teman saya setelah S1 itu dari Gontor banyak yang ke Mesir, ke Madinah, ke Mekah. Saya teringat satu ucapan guru saya, alhamdulillah beliau masih hidup, Prof. Hamid Zarkasi. Iya, Masya Allah. Beliau ulama besar. Iya, beliau mengatakan bagi anak-anakku yang ingin melanjutkan ke luar negeri silahkan. Bagi yang tidak pun tidak mengapa. Karena sesungguhnya ketika kamu belajar S1 di Indonesia, kamu belajar bagaimana lingkunganmu. Kamu belajar bagaimana masyarakatmu. Kamu mengetahui bagaimana interaksi dengan masyarakat. Jadi itu adalah poin pengalaman yang luar biasa yang engkau dapatkan. Kayaknya saya ikuti omongan itu, Ustaz. Ya sudahlah, saya S1-nya nggak usah keluar negeri dulu deh. Padahal saya pengen banget, Ustaz, seperti teman saya S1 udah ke Madinah, S1 udah ke Mesir, ke Sudan. Tapi saya karena percaya apa yang disampaikan Prof. Hamid ini betul karena dia berdasarkan pengalaman dan analisa. Ya bismillah saya lanjutkan ke kampus yang Islami yaitu Lipia Ustaz waktu itu. Akhirnya Lipia karena memang di situ saya masuknya di program Iqdad 7 tahun. Wah. Karena saya harus 7 tahun lagi lama banget Ustaz ya. Jadi akhirnya saya bilang wah saya kalau 7 tahun lagi saya nggak mungkin. Saya sudah telat kuliahnya. Akhirnya saya pindah ke UIN. Nah dari UIN itulah memang saya sudah ada niat Ustaz ingin keluar negeri S2. Saya niatkan setelah S1 saya harus keluar negeri S2. Makanya setelah saya selesai S1 3,5 tahun itu Ustaz, saya betul-betul maksimalkan waktu. Bahkan Ustaz ini ada cerita menarik. Saya di kampus itu Ustaz tidak terkenal dengan aktivis dakwah. Saya tidak aktif di LDK, saya tidak aktif di lembaga-lembaga dakwah di kampus. Malah saya terkenal sebagai atlet kampus Ustaz. Karena saya itu aktif di kita ada namanya UKM Forsa, Federasi Olahraga Mahasiswa. Saya aktif di dunia bola Ustaz. Masya Allah. Saya ini aktif pemain bola dulu Ustaz. Jadi sebelum saya terjun ke dunia dakwah, mengenal Daku, mengenal AKIL dan mengenal lembaga dakwah, saya hanya menyibukkan ketika itu waktu di kampus Ustaz, semester 1-2 itu adalah ya sepak bola dan futsal Ustaz. Itu hiburan utama saya. Saya tidak ngaji kitab lagi kan. Jadi betul-betul lingkungan itu mempengaruhi saya Ustaz. Jadi saya bisa dikatakan saya ini juga dapat hidayah Ustaz. Jadi hidayah sempat datang, hilang, datang lagi gitu. Masya Allah. Jadi saya sempat sudah meninggalkan yang namanya ngaji-ngaji gitu Ustaz. Selama 2 tahun saya di UIN. Nah artinya siapapun bisa yang seperti itu teman-teman. Ngalamin masa-masa kekosongan masa-masa agak belok dikit, namanya juga manusia. Nah, akhirnya antum memilih Sudan itu belum dapat nih jawabannya nih. Nah, akhirnya setelah selesai S1 gitu, singkat cerita, saya memang awalnya tidak ingin ke Sudan. Karena saya tahu Sudan dalam tanda kutip negara miskin. Betul. Yang kedua, negara yang istilahnya tidak layak lah untuk dikunjungi. Kalau Mesir kan masih mending. Madinah masih mending ada Masjid Nabawi. Saya bilang ada something apa sih di Sudan itu yang. Tapi kan kakak saya di sana. Saya diskusi, udah ke Sudan saja nggak apa-apa. Tapi saya coba waktu itu usaha Ustaz, saya ambil jalur LPDP Ustaz. Waktu itu saya mau ke Mesir, namanya kampusnya Ainus Syams. Karena tidak bisa saya masuk ke Al-Azhar, kan Al-Azhar hanya diperuntukkan S2 bagi lulusan S1 di sana Ustaz. Kayaknya ada satu kampus namanya di Mesir namanya Ainus Syams. Saya lewat jalur LPDP Ustaz, tapi qadar Allah memang yang tahu yang terbaik bagi kita. Saya sudah selangkah lagi Ustaz mengumpulkan berkas tapi terkendala dengan namanya LOA, Qabul namanya Ustaz, surat terima. Karena tidak ada teman saya yang bisa ke sana ke kampus untuk menguruskan saya administrasi itu. Sehingga kalau LPDP tidak ada surat itu nggak bisa keterima beasiswa Ustaz. Kayaknya saya pusing Ustaz. Ke Pakistan juga nunggu. Pakistan juga bagus. Saya sempat mau ke Pakistan ke Islamabad. Islamabad. Tapi qadar Allah juga terkendala dengan Qabul Ustaz. Karena memang kampus-kampus yang saya tuju itu untuk dapat surat kita keterima di kampus itu atau sudah mendaftar itu susah Ustaz. Kalau jomblo deg-degan ngomong Qabul. Iya betul Ustaz. Karena selalu ijab Qabul. Ijab Qabul.
Dan itu kadang-kadang dinanti para jomblo. Ya, itu dia. Jadi nggak dapat di sana, nggak dapat di Pakistan saya coba juga nggak dapat kabulnya karena di LPDP itu nggak ada Sudan, Ustaz. Nggak ada dimasukkan negara Sudan. Karena yang ada pilihan Pakistan dan Mesir. Dan dua-dua itu saya tidak dapat kabul, saya curhat sama abang saya. Lagi-lagi memang Ustaz, kalau kita punya keluarga, sahabat yang dekat, yang betul-betul membersamai dakwah kita itu, Allah bukakan jalan, Ustaz. Yang akhirnya saya tadi tidak mau ke Sudan, akhirnya dia bilang apa? Saya bilang, Kak, saya mau ke Sudan itu sebenarnya nggak mau kuliah, pengen hafal Quran. Niat saya itu, Ustaz. Karena kalau untuk kuliah ke Sudan saya tidak terlalu minat, karena saya memang belum tahu gimana Sudan. Saya pengen hafal Quran seperti yang teman-teman sharing, termasuk kakak yang sharing ketika pulang bagaimana ada dorong 40 hari menghafal Quran. Itu motivasi saya, Ustaz. Karena memang waktu itu saya belum hafal Quran dan saya waktu itu memang aktif sebagai dai, Ustaz. Apalagi yang saya dakwakan itu Quran. Saya merasa minder kalau saya dakwah Quran saya nggak hafal Quran gitu. Akhirnya saya bilang, karena di teman-teman saya di AKL 3 itu, Ustaz, memang rata-rata yang aktif adalah karyawan, Ustaz. Jadi saya bilang saya harus ambil peran di sini untuk mewarnai mereka nanti ketika saya pulang. Itu niat saya, Ustaz. Akhirnya singkat cerita, kata abang saya, udah kesini aja. Hafal Quran, nanti setelah itu sambil kamu kuliah. Jadi niatnya ngafal Quran sambil kamu kuliah. Masya Allah. Saya bilang, dananya gimana, Kak? Nah, itu dia. Saya tahu perjuangan ke Sudan itu nggak hanya modal niat kan, Ustaz kan. Betul. Akhirnya dia bilang, gampang, nanti saya ajarkan. Gimana? Kamu buat proposal, kamu banyak link kan, aktif didakwakan. Iya, buat proposal, bikin proposal untuk pendidikan kamu ke Sudan. Cari para muhsinin, cari orang yang baik yang memendanai. Akhirnya saat ini ada cerita seru sekali yang kita bisa ambil hikmahnya, Ustaz. Karena saya jarang melakukan fundraising bentuk pribadi. Biasanya kan lembaga saya bantu. Kan pribadi agak malu, Ustaz, ya. Kayak minta-minta gitu. Tapi saya bilang bismillah. Kalau ini memang jalannya Allah, mau gimana lagi? Beasiswa saya sudah coba kok gitu kan, nggak lulus. Kayaknya bismillah saya buat yang diberikan contoh oleh abang saya. Setelah itu saya bergerilya. Alhamdulillah itu mungkin kenapa Allah kenalkan dengan daku, dengan AKL sebelum saya ke Sudan. Mungkin untuk membangun link, Ustaz. Akhirnya dari jamaah-jamaah mereka lah saya dapat bantuan, Ustaz. Ada satu jamaah yang Masya Allah, mereka Ustaz, udah kenal. Iya. Waktu itu kabul saya sudah dapat, Ustaz, dari Sudan. Ada batas waktu untuk harus ke Sudan. Aduh. Saya ingat sekali 31 September 2015 sudah harus di Sudan karena perkuliahan akan dimulai. Kan abang saya yang ngurusin di sana, Ustaz. Dia waktu lagi S2. Gimana nih, duit belum dapat, proposal yang saya sebar belum ada yang cair karena memang permintaannya banyak juga dan mungkin orang juga masih masa sih kan dilihat dari background orang tuanya, masa sih orang tuanya nggak mampu, dosen semua dan lain-lain. Cuman saya kan niatnya nggak ingin memberatkan orang tua, Ustaz. Saya sudah ingin melepaskan beban orang tua yang sudah mendidik dari kecil. Akhirnya alhamdulillah, Ustaz, di last minute itu biasanya pertolongan Allah selalu di ujung, nggak tahu kenapa. Ada satu jamaah WA, Ustaz bisa ketemu nggak di Gandaria City, di musolahnya. Ini ada bantuan dari teman-teman kami. Masya Allah. Alhamdulillah waktu itu, Ustaz, datang dan langsung ngasih memang yang saya harapkan, duit tiket. Ya Allah. Saya butuh duit tiket sekitar 9 juta, Ustaz, untuk berangkat. Saya untuk masalah hidup nanti lah. Yang penting nyampe Sudan dulu. Udah jadi gembel-gembel, ngemper-ngemper. Ngemper deh, yang penting nyampe sono dulu gitu bahasanya loh, Ustaz. Saya masalah bodoh, yang masalah depan itu ya nanti insya Allah kita pikirkan lagi. Karena Allah akan menjamin. Saya butuh uang tiket. Alhamdulillah, Ustaz. Saya nyampe di sana ketemu, diskusi kenapa gini-gini. Setelah itu dia kasih amplop, Ustaz, ini untuk bantuan. Dan ketika saya pegang, wah ini kayaknya bukan duit sedikit. Saya berpikir ini kayaknya duit banyak. Setelah saya sholat, Ustaz, saya langsung ke saya langsung ke masjid dulu waktu itu. Sujud syukur, Ustaz. Karena itu selalu yang diajarkan oleh guru saya di Gontor. Jadi setiap apapun yang kita lakukan sujud syukur karena semua datang dari Allah. Saya sujud syukur di masjid, pas depan Gandaria itu ada masjid samping kiri. Saya sujud syukur di situ, kemudian lekas ke ATM. Saya takut nih duitnya. Alhamdulillah dikasih 11 juta, Ustaz. Wah, lebih malah 2 juta. Alhamdulillah, sisanya saya beli buat laptop. Dan ngurusin visa dan lain sebagainya, tiket aman, Ustaz. Kebetulan saya juga dapat tiket murah waktu itu 6 juta ke Sudan, Ustaz. Jadi ada sisa, saya belikan laptop, saya buat visa. Alhamdulillah masih ada sisa, Ustaz. Sampai di Sudan bantuan datang dari beberapa jamaah yang sudah saya kasih. Ustaz, gak usah khawatir di sana. Ustaz belajar aja, nanti bulanan saya yang tanggung. Ustaz belajar aja, nanti bulanan saya tanggung. Ya Allah, setiap bulan ada yang dari kirim. Luar biasa. Jadi kalau orang tanya, kamu ke Sudan beasiswa? Enggak, saya beasiswa dari Allah. Allah yang ngatur. Kalau sudah punya niat menuju Allah, Allah akan bukakan jalan. Iya, Ustaz, ya. Allah. Nah, yang menarik lagi, pulang selama di sana nih. Iya, Ustaz.
Apa yang menarik di Sudan ternyata begitu antum sampai ke sana? Ternyata Ustaz. Kalau Ustaz Abdul Somad juga Sudan, iya, gitu kan? Abdul Somad Sudan. Apa yang menarik dari Sudan? Iya. Hubungannya dengan Quran. Iya, jadi Sudan itu setelah saya masuk ke dalam Ustaz dan melihat secara langsung, bukan dari omongan-omongan ya Ustaz. Ternyata Sudan itu negara yang luar biasa Ustaz. Memang kalau kita ingin ke Sudan mendapatkan kenikmatan pariwisata, kenikmatan ya jalan-jalan seperti yang biasa kita lakukan di Indonesia, itu mungkin tidak Anda dapatkan gitu Ustaz. Tapi kalau kamu mau ilmu, ke Sudan lah. Kamu ingin merasakan perjuangan, ke Sudan lah. Karena betul Sudan itu negara yang memang tidak dikatakan miskin. Memang sumber dayanya bagus, sumber daya. Cuman memang karena mereka selalu konflik internal ini yang mengakibatkan investor tidak ada ke Sudan, sehingga negaranya belum maju, Ustaz. Yeah. Tetapi sebenarnya dulu negaranya berkembang tahun 60-an, bahkan mata uangnya lebih kuat daripada Saudi. Itu dalam sejarah. Nah, tetapi di Sudan ini memang betul-betul Ustaz mendukung kita untuk belajar. Pertama dari budaya Ustaz. Di sana budayanya belum tercampur dengan asing. Karena memang asing nggak ada yang masuk. KFC nggak bakal kita temukan di Sudan. McD nggak ada. Mall nggak ada. Mall ada cuma 2 itu Ustaz. Itu pun mallnya begitulah. Begitulah Ustaz. Ya, kalau kita ya kayak bioskop juga ya nggak ada. Istilahnya betul-betul jadi memang tempat belajar Ustaz. Lihat aurat susah-susah ya enggak. Akhirnya hafalan kuat Ustaz. Jadi hafalan antum hilang masuk Indonesia malah hafalan hilang. Karena di Sudan ya kan Sudan itu kan memang dia perbatasan antara Arab dan Afrika. Afrika. Ya. Bahkan dalam sejarah itu dikatakan Sudan karena dia dulu kan satu Mesir saja. Dikatakan Sudan karena dia itu dulu Mesir tapi hitam. Jadi dikatakan dari kalimat aswad Ustaz. Aswad itu hitam. Sauda hitam Sudan. Jadi orang selalu bilang Mesir hitam Sudan. Jadi kan dulu satu Ustaz gitu. Tapi kelebihannya Sudan ini adalah masyarakatnya yang lemah lembut, murah senyum, berbaik hati. Secara fisik padahal begitu Secara fisik mungkin kita lihat menakutkan hitam-hitam gitu kan. Tapi Masya Allah Ustaz, perbandingan yang luar biasa. Mereka itu ramah sekali, di mana-mana salam Ustaz. Jalan di mana-mana salam. Assalamualaikum. Kalau kita kan apaan sih lu sok deket gitu, apaan sih lu sok kenal gitu. Tapi mereka biasa Ustaz. Jadi itu yang saya dapatkan pertama dalam masyarakatnya yang sangat lemah lembut, suka membantu Ustaz, rajin membantu, Masya Allah. Dan ada satu kisah Ustaz, ada seorang ulama di Sudan. Namanya Syekh Abdul Aziz. Dia ini sebenarnya bukan ulama juga, tapi aktif di lingkup dakwah. Dia pebisnis besar gitu. Nah dia ini rajin sekali sedekah. Sampai sedekahnya itu kalau kita pikir, wah masa sih sedekahnya sebanyak ini? Salah satu sedekah yang paling menurut kita itu sangat membantu mahasiswa di Sudan, itu dia setiap bulan Ramadan 30 hari full Ustadz membuka jamuan makan di rumahnya. Yang datang bukan 10 orang, 20 orang, 100 orang Ustadz. Silahkan aja. Silahkan. Dan yang kita makan itu bukan ecek-ecek Ustadz. Mohon maaf, seperti kita prasmanan di sini di Indonesia. Ada jus, ada ayam, ada daging kambing. Dan itu bayangkan 30 hari Ustadz. Tidak cukup di situ Ustadz. Setiap anak-anak sekali seminggu itu dikasih uang Ustadz. Masya Allah. Yang ikut itu, yang aktif selalu ikut makan bersama di rumahnya selama Ramadan. Kalau kita hitung-hitung, ini luar biasa berapa pengeluarannya. Dan penampilannya Ustaz pakai sendal jepit. Biasa aja Ustaz. Jadi tidak menampakkan bahwa dia itu orang kaya. Tapi saya melihat ini orang kaya yang sesungguhnya. Karena dia tahu kemana hartanya akan dia berikan gitu. Jadi kultur di sana itu begitu ya, orang-orang keluarganya sangat akhlaknya. Keluarga, dan itu sudah terkenal di masyarakat Arab Ustaz. Bukan hanya omongan saya. Penduduk Arab tahu bagaimana orang Sudan itu, lemah lembutnya, bagaimana baiknya, tata keramanya, saling suka membantunya. Saya waktu umroh juga pernah, sebelah kanan saya begitu saya tanya, Sudan. Enak. Jadi kita nanya satu, dia nanya udah 5. Iya, dia lebih ramah. Lebih ramah Ustaz. Dibandingkan mohon maaf ya, Mesir itu lebih cuek. Terus yang negara-negara lain lebih cuek. Betul Sudan tuh. Betul sekali. Ramah sekali Ustaz ya. Jadi itu yang saya pertama yang paling membantu saya itu untuk bisa bersosialisasi dengan orang Sudan. Yang kedua di sana alhamdulillah lingkungan khususnya akhwat-akhwat di sana perempuan Ustaz pakaiannya tertutup semua. Bahkan kalau ada misalkan turis pun datang ke sana, misalkan kunjungan itu tidak dibolehkan untuk membuka aurat. Harus memakai pakaian panjang untuk menutup aurat. Meskipun dia tidak berjilbab Ustaz. Itu dan semua alhamdulillah masyarakatnya syariahnya terjaga. Nah, itu sangat kental karena masih menerapkan sistem-sistem syariat Ustaz. Betul. Dan itu juga yang membantu kita untuk tidak neko-neko di Sudan. Mau apa? Makanya saya selalu bilang ke
teman-teman yang ke Sudan, kalau kamu di Sudan nggak belajar, rugi, karena memang itu tempat belajar. Kalau mungkin di Madinah ya wajar, banyak cobaan, misalnya travel umroh, macam-macam lah cobaannya. Di Mesir juga banyak sekali, bisa jadi pariwisata. Di Sudan kamu mau apa kalau nggak belajar gitu ya, Ustaz. Makanya saya 2 tahun di Sudan itu saya maksimalkan betul-betul. Setahun pertama saya langsung hafal Quran, Ustaz. Alhamdulillah saya waktu itu langsung dikenalkan oleh guru dari kakak saya, namanya Syekh Sulaiman. Beliau saat ini masih aktif, dia punya namanya juga Markas Minhajul Itqan. Markas itu yang membina anak-anak Ustadz untuk bisa sejak dini menghafal Quran. Ini bagus sekali konsepnya juga Ustadz, untuk kita bisa terapkan di Indonesia. Dan waktu itu saya datang ke markasnya Ustadz dengan rasa malu juga, karena saya menghafal Quran dengan anak-anak TK, SD Ustadz. Jadi di sana budaya menghafal Quran itu biasa? Biasa Ustadz, bahkan kalau nggak ada yang umurnya udah gede belum hafal Quran malah aib. Jadi aib di masyarakat. Anda itu di Indonesia ya. Itulah. Harusnya muslim terbesar di dunia di sini gini. Sama Quran tuh dekat gitu. Dekat, Ustaz. Jadi bagi mereka itu aib. Jadi biasa di sana anak-anak telat sekolah. Misalkan dia SD umurnya sudah tua baru masuk, SMP sudah telat. Itu biasa, Ustaz. Kenapa? Karena banyak di antara mereka di sela-sela dia lagi sekolah formal, dia cuti 2 tahun ngafal Quran. Cuti setahun ngafal Quran. Karena di sana banyak pondok-pondok atau markas-markas yang memfasilitasi program setahun 2 tahun hafal Quran. Setelah selesai kembali ke sekolahnya lagi. Jadi agama tidak ditinggalkan Ustaz, bahkan jadi prioritas utama. Nah, kita balik ke Indonesia. Nah, ketika antum lihat fenomena hijrah di Indonesia, apa yang antum lakukan nanti di markas hijrah Indonesia nih? Iya Ustaz. Apa yang antum lihat, terus mau melakukan apa? Masya Allah. Memang saya melihat di Indonesia sudah Masya Allah sekali para dai, ustadz sudah banyak sekali berperan aktif. Tetapi pasti dalam dakwah itu tidak bisa kita hanya mengandalkan yang lain, Ustaz. Kita harus mengambil peran. Karena itu akan menjadi saksi sejarah bagi kita. Kita akan dituliskan nama kita di sejarah. Itu yang saya inginkan. Kalaupun saya berpikir ngapain capek-capek dakwah, sudah ada Ustadz Fatih, udah ada Ustadz Bakhtiar, yang semua dakwahnya Quran gitu. Cuman kita tidak kembali ke personal lagi. Kita melihat Anda bisa berkontribusi apa, Anda bisa mencatat sejarah apa, Anda ingin diingat apa, menjadi jejak-jejak, menjadi asar. Itu yang menjadi pikiran saya. Kalau kita mau santai kan pulang jadi dosen, lamar PNS, selesai. Saya nggak usah mikir-mikir ngelola lembaga dan lain-lain. Ngapain mikirin orang lain? Tapi itu yang tidak ditanamkan dari saya kecil, Ustaz. Ditanamkan dari saya kecil sama ibu dan bapak saya yang saya ceritakan tadi adalah berbagi, Ustaz. Akhirnya pulang, kakak saya sudah dakwah kemana-mana karena beliau lebih duluan mulai dakwahnya. Meskipun memang kalau dilihat ya sejatinya saya yang lebih dulu dakwah daripada beliau, karena saya di S1 sudah dakwah kecil-kecilan lah Ustaz, ke sekolah, ke kampus dan lain-lain. Dia baru dakwahnya itu setelah selesai S2 di Sudan baru mulai membangun. Tapi memang jangkauan dia lebih luas. Akhirnya dengan perpaduan itu, dia punya link, saya punya link dan lain sebagainya. Singkat cerita, kita ingin ngambil peran di masyarakat. Ya bismillah kita bangunlah markas hijrah Ustaz, yang saya tadi sampaikan, yang dimana markas ini memang kita khususkan Ustaz untuk semua teman-teman yang ingin berhijrah atau sudah berhijrah, ingin memperdalam ilmu, menghafal Quran, memperbaiki sholatnya, mengetahui bagaimana fikih sholat, fikih zakat. Jadi lebih ta'amuk fiddin. Betul. Ustaz. Jadi nanti ini lebih ke fakih fiddin. Jadi bukan seperti kajian-kajian yang cair. Sementara ini kan banyak ya komunitas-komunitas hijrah yang hanya sekedar ngajak orang ke masjid. Nah, itu kan ring yang lebih cair. Kalau ini bagi yang ingin tarkiz, yang ingin intensif gitu belajar. Berarti kalau begitu antum harus punya banyak guru. Iya, alhamdulillah. Satu, yang kedua ruangan yang mumpuni. Betul, yang ketiga juga kurikulum. Ya kan? Iya, Ustaz. Nah, teman-teman doain ya. Dan kalau misalnya teman-teman ini ingin tahu perkembangan markas hijrah, YouTube-nya apa? Kita ada YouTube-nya Markas Hijrah Indonesia. Iya, kemudian Instagram-nya juga ada Ustaz. Ada Markas Hijrah Indonesia, juga Facebook-nya juga ada Ustaz. Masya Allah. Di media sosial alhamdulillah kita sudah mulai juga dakwah di situ Ustaz. Dan alhamdulillah memang kita memang kalau dilihat ya masih anak baru lah Ustaz, karena masih 1 tahun, kita juga masih banyak belajar mendengar dari mana-mana. Masuk dari antum juga Ustaz. Masya Allah. Dan kalau misalnya nih teman-teman mau bantu dana donasi dakwah, menghantar hidayah, dana wakaf atau apa, kemana mereka?
bisa kita ada rekening khusus. Kita alhamdulillah juga sudah berbentuk yayasan, Ustaz. Nah, yayasan kita ini menarik karena memang kita berbeda dengan nama yang nama yayasannya apa? Yayasan Amanah Hijrah Indonesia. Amanah Hijrah Indonesia. Iya. Berarti bisa di Instagram ya, nanti di DM ya. Di DM bisa. Ya, teman-teman bisa di DM bisa atau teman-teman bisa kunjungi juga. Ini di daerah mana ini? Kalau di sini di Rempoa, Ustaz. Rempoa. Mungkin tadi saya ke sini cuma cari, ketik aja Markas di Waze itu atau di GPS Markas Hijrah Indonesia langsung keluar. Alhamdulillah, Ustaz. Ya, bagi muhsinin ya, para admin dan yang lainnya, teman-teman semua yang memiliki kemampuan harta untuk berjihad di jalan hartanya, saya ikut ya mensupport Markas Hijrah Indonesia MHI, dan insyaallah akan banyak kerjasama antara Markas Hijrah Indonesia dengan Cinta Quran Foundation. Ustaz, terakhir sebelum ditutup, apa pesan-pesan untuk teman-teman di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia? Masya Allah. Pesan saya sih kepada semua teman-teman yang menyaksikan tayangan ini adalah yang pertama, Ustaz, fungsikan tugas kita sebagai khalifah. Ya, karena itu salah satu tujuan penciptaan kita, karena manusia itu sudah diberikan banyak sekali suplai dari Allah. Yang pertama adalah tubuh kita ini suplai yang sangat luar biasa. Kemudian Allah memberikan suplai kendaraan, suplai makanan dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan lain sebagainya. Sejatinya ini untuk memudahkan manusia menjalankan fungsinya di muka bumi. Maka kalau ada anak-anak muda, kalau ada di antara kita yang hanya memikirkan diri sendiri, Ustaz, tanpa memikirkan orang lain, sejatinya dia hanya hidup ya sebagai manusia saja, tidak menjadi khalifah. Jadi jadilah manusia sekaligus khalifah di muka bumi. Gitu, sesuai dengan tujuan penciptaan. Bayangkan ya, Allah meminta kita untuk menjadi sesuatu, tapi kita melawan fitrah kita sebagai khalifah fil ard. Berarti kita ngelawan ciptaan Allah, melawan penciptaan Allah, dan ini tentu kita tidak inginkan ya, pasti ya tidak ridhonya Allah, hidupnya tidak berkah. Terima kasih teman-teman semuanya, pantau terus dan jangan lupa di subscribe di Markas Hijrah Indonesia, dan juga Instagram antum, Ustaz, bisa diinfo mungkin teman-teman ingin follow @mu_Fazlur Rahman. Fazlur Rahman, Masya Allah. Ustaz, jazakallah khairan. Insyaallah kita bisa ketemu lagi dan terus sinergi dalam kebaikan. Terima kasih banyak, Ustaz, atas waktunya. Terima kasih teman-teman semuanya. Insyaallah kita terus sinergi semuanya. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bersinergi dengan Cinta Quran Foundation dalam kebaikan, kita insyaallah dengan senang hati melakukan itu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.